jam salapan kan. Kali ini gue bakal ngajak kalian buat traveling ke salah satu tempat wisata paling populer di Indonesia, Gunung Bromo. Oke, gue ke Bromo nggak sendirian. Gue bareng sama 10 orang teman gue, termasuk gue ya 10, berarti teman gue 9 gitu. Kita berangkat dari Majalengka yang jaraknya jelas-jelas sangat jauh ya. Kita berangkat pukul 7 malam. Dimana maksudnya nih kita berangkat jam 7 tuh biar di sana kita sampai subuh lah gitu ya, atau jam 6 jam 7 lah gitu kan. Dan ternyata estimasi rencana itu tinggal rencana, karena banyak hambatan ketika kita melakukan perjalanan ke Bromo kali ini gitu. Ya salah duanya kita nggak lewat full tol, terus keduanya kita kejebak macet sampai 3 kali. Dan akhirnya kita sampai di base camp Mas Jaka tadi pukul 11 siang. Oh iya, base camp ini tuh di daerah Waringin Anom, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan untuk harganya sih yang kemarin kita pakai murah banget sih segitu. Karena dengan harga kemarin kita itu bisa dapat fasilitas satu lantai, ada 4 kamar kalau nggak salah, itu buat istirahat. Terus ada kamar mandi juga, kita dikasih makan sampai 3 kali kalau nggak salah kita dikasih makan. Terus sewa jeep juga. Terus kemudian tiket ke Bromo. Dan ini sewa jeep juga kan, kadang kalau di paketan tuh ada yang separuh-separuh. Nah ini sewa jeep itu udah full semua, diantar sama si supirnya. Kayak gitu teman-teman. Ya, dan akhirnya kita beristirahat, makan, mandi, ngobrol-ngobrol sebentar, cuap sana sini. Yang tadinya kita mau keliling Malang, iya elah keliling Malang, sekitaran kawasan Bromo, ternyata dibatalkan karena kita kecapean. Jadi kita memilih untuk istirahat sampai nanti jam 2 pagi kita harus bangun kembali untuk melanjutkan perjalanan ke kawasan Bromo. Jam setengah 3 pagi rencananya kita akan mulai berangkat untuk memasuki kawasan Bromo, Tengger Semeru. Kenapa memulai kembali perjalanan untuk menyaksikan sunrise. Semoga kita diberi cuaca yang cerah. Tapi di perjalanan gitu ya, kita juga tadinya berpikir ini bintang keren banget nih, banyak bintang di atas gitu kan, asik lah. Jam 2 pagi ya, ngantuk-ngantuk juga kita bangun, di jalan kita disuguhin sama pemandangan bintang-bintang di langit. Oke juga nih. Tapi ternyata itu cuma ekspektasi kita, karena sepanjang perjalanan kita disuguhin sama kabut yang tebal banget sampai nutupin jarak pandang kita di mobil gitu, apalagi pas supirnya. Nah ini yang gue salut dari supir Bromo gitu ya, supir Jeep Bromo itu, mereka tuh jeli ya ngelihat jalan gitu, karena mungkin sudah hafal ya, udah puluhan tahun di sana gitu. Dan akhirnya kita sampai di Bukit Cinta untuk melihat sunrise. Tadinya kita pengen nikmatin sunrise itu di Penanjakan 1, cuman ketika kita sampai di Bukit Cinta, mobil itu sudah macet banget. Jadi kita mutusin untuk berhenti di sini aja dan lihat sunrise dari sini gitu, karena di sini juga nggak kalah bagusnya.
Cuman ya balik lagi, rencana tinggal rencana. Yang kita tadinya berekspektasi bahwa ngelihat sunrise yang bagus, yang keren banget, kita disuguhin oleh kabut tebal kembali, saudara-saudara. Dan akhirnya kita sampai juga di kawasan Gunung Bromo, Tengger dan Semeru. Cuman sayangnya tadi ketika kita sampai sini jam 5:30 itu masih ada kelihatan ya Gunung Bromonya, tapi sekarang berkabut. Kayaknya ada mantan yang ngedoain gak bener nih tuh. Layar tancap jadi tembok putih semua. Jadi kita lagi nunggu kabutnya turun ya, karena matahari udah mulai bersinar dan masa depan terlihat cerah. Setelah kita puas nikmatin sunrise, barulah kita turun lagi nih. Turun lagi karena tadi kan kita dari arah Malang ya. Kalau dari arah Malang itu kita kan turun dulu ke kawasan Bromo, malamnya terus naik lagi buat nikmatin sunrise. Nah, kalau habis sunrise kita turun lagi ke kawasan Bromo untuk menikmati keindahan yang ada di sana. Dan semua rasa kecewa kita karena cuaca yang tidak menentu akhirnya terbayarkan sudah di sini. Dan akhirnya selesai juga perjalanan kita trip di Gunung Bromo ini. Bentar lagi kita akan pulang habis dari apa ini tuh namanya? Bukit Teletabis. Ya, habis dari Bukit Teletabis dan kita akan kembali ke homestay, tapi ngopi dulu sebentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di trip selanjutnya. Bye. Dari perjalanan gua kali ini, gue bisa ngambil pelajaran bahwa setiap rencana sematang apapun hanyalah sebuah rencana. Karena nggak semua rencana itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Karena di sana ada tangan Tuhan yang bekerja. Kecewa wajar, namun jangan berlebihan. Karena harus diingat, setiap rencana yang gagal Tuhan sudah nyiapin gantinya yang tidak kalah indah juga.